Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Sunardi SPJ MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, pagi ini saya mau melaporkan rencana hasil kerja PPK dari SMA Negeri 1 Juwana. Nama saya Bu Titi Lestari, alamat Kudus, perjalanan 35 km demi nusa dan bangsa. Kita langsung aja. Langsung ke bab 4, rencana hasil kerja RHK, unit kerja SMA Negeri 1 Juwana, jabatan guru PKN. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. 1. Terlaksananya pengenalan kebutuhan siswa. Terlaksananya perencanaan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Terlaksananya proses pembelajaran dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Terlaksananya pembelajaran berpusat pada siswa. Dan terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut. Terlaksananya pengenalan kebutuhan siswa, kegiatan dan tahapannya. Mengenali gaya belajar siswa. 1. Melaksanakan observasi kelas. 2. Meminta siswa mengisi kuesioner tentang gaya belajar siswa. Membuat lingkungan belajar yang nyaman dengan tahapan. Guru dan siswa merumuskan kesepakatan kelas bersama. 2. Pemenuhan sarana prasarana selama proses pembelajaran dan memantau perkembangan siswa dalam proses belajar. Tahapannya. 1. Melaksanakan observasi perilaku selama proses pembelajaran. 2. Melaksanakan penilaian rekan sejawat oleh siswa. Selanjutnya, terlaksananya perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kegiatan dan tahapannya, menyusun modul ajar yang jelas dan terstruktur. Menggunakan media pembelajaran yang variatif. Tahapannya. 1. Menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Membuat materi ajar yang relevan dan menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Terlaksananya proses pembelajaran dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Kegiatan dan tahapan: mempelajari teknologi pendidikan yang tersedia dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Membuat video pembelajaran dengan membuat soal-soal tes dengan aplikasi. Menyusun tugas siswa dengan memanfaatkan media sosial. Tahapannya yaitu: 1. Membuat penugasan yang dapat diupload ke sosial media. 2. Siswa mengerjakan lalu mengunggah hasil di media sosial. Kegiatan dan tahapan: membuat modul ajar berbasis PBL dan membuat berbasis project learning. Sekarang kesimpulannya yaitu dari hasil pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan STK di instansi pemerintahan. 1. Visi misi merupakan sasaran, tujuan dan cita-cita dari instansi, maka harus berusaha untuk meraihnya. 2. Supaya lebih memerinci segala rancangan kerja selama masa kontrak P3K yang disesuaikan dengan Renstra dan manajemen sebagai P3 di OPD. Yang ketiga yang penting yaitu P3K mampu memberikan tenaga dan pikirannya dalam mengembangkan dunia pendidikan dan mensukseskan program dari pemerintahan Jawa Tengah. Dan terima kasih. Bapak Ibu yang mau ditanyakan dari RHK saya. Terima kasih untuk waktu
PBL. Nah, bagaimana berikan contohnya bagaimana pembelajaran yang berpusat PBL tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Sri Mulyani dari SMA Batangan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya yang kebetulan saya guru mata PKN Bapak Ibu. Kebetulan saya dari Kudus ke Juwana itu butuh perjuangan hampir 1 jam. Jadi PP 2 jam. Jadi di sini saya setiap hari, setiap pembelajaran saya memberikan semangat kepada anak didik saya supaya bersemangat untuk kedepannya, salah satunya untuk khususnya di Jawa Tengah supaya pengangguran semakin berkurang sehingga kenakalan remaja semakin berkurang, dan semoga untuk anak-anak yang sudah beruntung bisa sekolah di SMA negeri tidak seenaknya saja sewaktu-waktu sebelum lulus sudah meninggalkan sekolah. Salah satunya yaitu ternyata anak-anak lebih suka bebas karena kebetulan di usianya yang sekolah dia tidak mau bersekolah. Setelah saya jadi guru ASN, ternyata perjuangan untuk masuk sekolah begitu rumitnya, tapi setelah dia sudah diterima dengan enaknya dia mau keluar sebelum selesai dapat ijazah. Yang saya sayangkan ternyata anak-anak sekarang tidak masalahnya kenakalan remaja yang semakin membludak, tapi mereka tidak mempelajari nanti kedepannya mereka masa depannya akan lebih suram tanpa adanya ijazah. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sri Mulyani. Ya cukup, terima kasih. Monggo Bapak, apakah ada nambahan? Selamat pagi menjelang siang Bu Titi Lestari ya. Sedikit saya ingin menambahkan atau mengoreksi dari hasil seminar. Yang pertama, dari sikap Ibu dalam penyampaian materi itu lebih banyak membelakangi peserta daripada menyampaikannya secara, padahal kita kan audionya itu kan di depan panjangnya. Dari awal sampai akhir tadi kelihatannya nggak melihat peserta, lebih tekstualnya lebih pada membaca gitu. Itu yang kita koreksi. Kemudian untuk makalahnya untuk makalah dan PowerPoint-nya, sebenarnya PowerPoint-nya kalau yang di print out bagus, cuma penyampaiannya ya waktu boleh lihat waktu 15, tapi harus itu harus disesuaikan dengan. Jadi pembagian waktu penyampaian materi di dalam seminar itu masih berkurang, gitu, sehingga nanti dibenahi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak masukannya.